Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan. Jadi siapakah yang memberikan komando? Nah ini, saya pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan tanggap normal, siapakah yang memberikan komando? Tadi sekilas saya lihat ada Pak Ganjar, gitu. Jadi kalau masih mendengarkan saya, Naiki, itu kan. Menjawab pernyataan Megawati, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi, Luhut Panjaitan menyebut dirinya hanyalah sebagai komando wilayah. Dengan struktur penanganan yang seperti saat ini, menurut dia sudah sangat baik karena Presiden menjadi Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tak hanya itu, menurut Luhut, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Sesuai dengan keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden, evaluasi untuk PPKM di Jawa Bali dilakukan setiap 1 kali seminggu. Sementara untuk luar Jawa Bali akan dilakukan setiap 1 dalam 2 minggu. Pada malam ini kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut ke publik. Setiap langkah yang pemerintah ambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan-masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya. Penanganan di luar Jawa, Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa Bali. Karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentang kendalinya. Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian untuk menangani luar Jawa dan saya menangani Jawa Bali, saya pikir sudah keputusan yang paling tepat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menegur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Teguran itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDI Perjuangan Rabu 4 Agustus 2021. Sebelum menegur, Megawati tampak mencari-cari Ganjar yang ternyata masih mengikuti acara tersebut. Tadi sekilas saya lihat ada Pak Ganjar, gitu. Jadi kalau masih mendengarkan saya, Naiki. Megawati pun mengingatkan potensi banjir rob akibat kenaikan air laut. Sejak awal, Megawati sudah mengingatkan Ganjar perihal potensi banjir rob di Semarang dan tata kelola pelabuhan Semarang. Kata Megawati, Ganjar dicalonkan sebagai kepala daerah dari PDI Perjuangan justru untuk menangani permasalahan di Jawa Tengah. Urusan pelabuhan Semarang dan lain sebagainya yang bakalan lo betul loh Bu, saya kalau mana buat saya mau wani aku, tapi kalau sama yang lain sorry, saya nanti dianggap rokok. Gimana tuh Semarang? Karena saya bilang kok wis rokok kok nangis melulu, bilang enggak dah, tapi kan enggak bisa
kalau nanti kewenangan daerah itu juga hanya sampai di situ. Sikap Presiden Jokowi yang memberikan kepercayaan besar terhadap Luhut Binsar Panjaitan memang memantik reaksi publik. Ya, belakangan ini Presiden Jokowi memang kerap kali menunjuk Menko Luhut sebagai kingmaker dalam berbagai urusan, terutama dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sikap Jokowi ini kemudian dinilai sebagai upaya pembangkangan terhadap Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Presiden 2 periode ini dinilai lebih mempercayai Luhut dibandingkan dengan elit PDIP. Salah satu penilaian itu datang dari pengamat politik Saiful Anam. Bahkan, kata Saiful, sikap pembangkangan Jokowi kepada Megawati juga kembali ditunjukkan saat mantan wali kota Solo itu menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dalam OSI perpanjangan PPKM dilakukan mulai 10 Agustus ini, terdapat 2 roadmap yang memiliki penyesuaian dan diuji cobakan, yaitu sektor pembelanjaan mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 12 di bawah 12 tahun dan 70 di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan agar mulai minggu depan juga ini bisa dioperasikan di kota level 4 dengan 100% staf yang dibagi minimal dalam 2 shift. Penyesuaian di level 4 dilakukan juga tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi. Dan kepatuhan 3M, terutama soal masker yang baik. Dalam menangani pandemi ini, pemerintah mengedepankan masalah kehati-hatian dengan baik. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai dengan susah payah, kemudian menjadi sia-sia. Saya ingin menyampaikan pada Anda semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat pun lelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dan melakukan penggunaan masker agar kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan pengawasan arahan yang diberikan oleh Presiden kepada kami semua adalah dari waktu ke waktu. Yang menurut saya dengan pengalaman saya sebagai seorang perwira TNI melihat bahwa arahan-arahan ini yang membuat proses pengambilan keputusan cepat yang tidak banyak dibayangkan orang. Kalau teman-teman melihat di dalam proses pengambilan keputusan ini, bagaimana peran Presiden dalam mengarahkan adalah satu, saya pikir, pikiran langkah-langkah yang sangat patut kita apresiasi. Dan diakhiri juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kekuatan untuk berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Menko Perekonomian.